Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah online kembali. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita yakin dan percaya hadirat Tuhan melimpah. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Biarkan lewat ibadah kita ini, kita yang lemah akan dikuatkan, kita yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang putus pengharapan, Tuhan memberikan harapan baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik atas kehidupan kami. Engkau baik atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Banyak yang telah Kau berikan atas kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Iya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kembali kita katakan dari awal, banyak yang telah Kau perbuat atas kehidupan kami Tuhan. Susah senang kami alami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup ini, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu.
banyak yang telah Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup ini Bapa, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidup. Lebih lagi ku bersyukur Tuhan. Tuhanku Bapa, ku bersyukur Engkau baik Yesusku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan, mulai dari pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau saja yang bekerja atas kehidupan kami. Engkau saja yang beracara atas ibadah kami. Dimanapun umat-Mu berada pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kuasa Allah tercurah atas setiap umat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami, kami semua menjadi umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan, amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu saat ini, semua Tuhan pimpin. Amin. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
saudara, kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus. Amin. Ada keselamatan. Kita yakin dan percaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dibakar dengan api Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik atas kehidupan kami. Terpuji-Kau Tuhan. Kami akan tetap terbang tinggi bagai Raja Wali. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai di atas segala
hanya kepada Yesus kami berlari. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Lagi-lagi katakan, ku kan terbang tinggi, terbang bersama dengan Engkau Tuhan, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi firman Tuhan, bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Apa yang tidak mungkin bagi kami, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan pada saat pagi hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan akan Engkau. Kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan hati kami, layakan kami di hadapan-Mu, baik kami hamba-Mu, baik jemaat Tuhan yang hadir, baik mereka yang ada di rumah. Tuhan tolong kami, biarkan kami diperbaharui, kami dikuatkan, kami dihiburkan oleh firman-Mu. Berkata-katalah Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kuasa iblis roh jahat yang tidak senang dalam kami mendengar firman-Mu, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan Engkau, dan Engkau saja yang berkata-kata. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat kita berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua ada saat ini bukan oleh kekuatan kita, tapi ini semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita sama-sama
membaca di dalam suatu kebenaran firman. Tapi tidak mengapa saudara, sebelum kita firman Tuhan supaya kita semangat, saya mau memberikan salam Pantekosta. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya roh Tuhan hadir bersama dengan saudara pada pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini saya memberikan judul, sudah waktunya mencari Tuhan. Sudah waktunya mencari Tuhan. Saudara, mencari artinya berusaha mendapat atau menemukan atau memperoleh. Berusaha, ada suatu tindakan, ada suatu perbuatan, ada sesuatu yang kita ambil untuk memperoleh sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita perlukan. Ya, kita sebagai manusia tidak terlepas di dalam kita hidup dalam dunia. Kita sebagai manusia yang normal, pasti di dalam hidup ini pasti ada sesuatu untuk mencari. Apakah saudara mencari nafkah? Apakah saudara mencari pasangan hidup? Apakah saudara mencari pekerjaan dan lain sebagainya? Kita sebagai manusia ada usaha untuk memenuhi, untuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Ini adalah manusia. Saudara, tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita disebut anak Tuhan, kita disebut orang Kristen, kita disebut orang percaya. Siapa yang harus kita cari di dalam hidup ini? Sebagai anak Tuhan loh, sebagai anak orang Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus Kristus. Siapa yang kita cari? Otomatis Tuhan, Yesus Kristus yang harus kita cari. Yang menjadi persoalan, menjadi suatu bahasan, menjadi suatu masalah di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini adalah maukah kita mencari Tuhan? Maukah kita berusaha menemukan Tuhan itu? Maukah kita menghadirkan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Seringkali kita memasa bodohkan, kita seringkali mencuekkan, kita seringkali terserah hari ini saya belum, nanti saja, besok saja. Terus saudara, nanti kalau saya sudah tua, kemudian sudah tua, tidak bisa saudara lakukan. Mencari Yesus. Sudah waktunya mencari Tuhan saat sekarang ini. Mengapa saya mau katakan saudara harus mencari Tuhan? Karena di dalam kita mencari Tuhan ada banyak saudara sesuatu hal yang kita akan peroleh. Di dalam kita mencari Tuhan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Saudara, ada sesuatu yang kita dapat. Yang pertama, mengapa kita harus mencari Tuhan? Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita otomatis ada yang dicari yaitu Yesus. Mengapa kita harus mencari Yesus? Yang pertama, karena Yesus adalah sumber segalanya. Amin. Yesus adalah sumber segalanya bagi saudara dan saya. Sama zaman sekarang ini saudara, kita mau berlari kepada siapa? Sumber di dalam dunia ini adalah sumber yang sangat terbatas. Apa di dalam pekerjaanmu terbatas, ada masa pensiun? Apakah di dalam rumah tanggamu terbatas, saudara akan tinggalkan, kemudian saudara akan pergi, yaitu kita akan tinggalkan dunia. Terbatas sumber itu. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, Yesus adalah sumber segalanya. Yesus adalah sumber kekuatan yang saudara dapat peroleh. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus yang memberikan apa? Yang memberikan kekuatan kepadamu.
saat sekarang ini, kepada siapa kita mau berlari dalam keadaan COVID-19 ini? Luar biasa. Kita hanya berlari kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah kepada Tuhan. Dialah Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. Suamimu terbatas, istrimu terbatas, anakmu terbatas. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan, itulah yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara lihat Ayub, saudara. Ketika Ayub berharap kepada manusia, berharap kepada anaknya, Tuhan sudah ambil. Berharap kepada istrinya mencemooh Ayub. Ayub, mana Tuhanmu? Masa kamu sekarang buktinya mana? Saat ini saudara sudah terpuruk. Mana Tuhanmu bekerja? Kata-kata sehari-harinya. Tapi Ayub katakan tidak, masakah saya harus menerima yang baik saja, yang buruk tidak. Kenapa saya katakan Ayub berkata demikian? Karena Ayub tahu bahwa Yesus sumber segalanya. Sumber kekuatan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemudian saudara, sumber apa lagi? Saya katakan tadi, Yesus adalah sumber segalanya. Apakah sumber kekuatan? Apakah sumber jawaban? Yesus adalah sumber jawaban bagi saudara dan saya. Ya, di Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Apa? Ada yang hafal? Amsal 16 ayat yang ke-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Karena Yesus adalah menjadi sumber jawaban bagi kita. Sumber kekuatan, sumber jawaban. Kemudian apalagi, sebagai apa Yesus itu saudara? Contohnya seperti tadi sumber jawaban Hana. Ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan, dia menceritakan kepada Tuhan. Karena Hana tahu bahwa sumber jawaban itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hana tahu, dia datang di dalam suatu baitnya Tuhan, dia menangis, dia katakan Tuhan, mungkin bercerita, mengeluarkan unek-uneknya sampai seperti orang gila, seperti orang kesurupan. Wah, ini perempuan ini sudah gila dan sebagainya. Prasangka manusia. Tetapi Hana tidak mempedulikan. Dia tetap menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Dia berseru-seru, dia menjerit, dia menangis. Dia katakan mungkin, Tuhan tolong saya tidak berdaya, tapi saya percaya Engkaulah sumber jawaban saya. Amin. Saudara, Hana, buktinya Hana mendapat suatu jawaban. Dibukakan kandungan Hana, kemudian dia memperoleh seorang anak. Kemudian kekuatan, sumber segalanya, yaitu sumber kekuatan, sumber jawaban dan sumber penghiburan bagi kita. Amin. Yesus adalah sumber penghiburan bagi kita. Saudara, kita membaca di dalam Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Coba lihat saudara, Korintus saudara. Korintus 1, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 saudara. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Di sini Rasul Paulus di jemaatnya ya di Korintus, saudara, dia mengatakan bahwa Yesus adalah sumber penghiburan. Mengapa Paulus bisa menghibur orang-orang di sekitarnya? Karena Yesus sudah terlebih dahulu menghibur Paulus. Dia jadikan berkat.
menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita dihibur oleh Tuhan, ketika mencari Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Sehingga apapun penderitaan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, ketika penghiburan itu datang, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka kita akan mampu untuk memberikan penghiburan bagi orang-orang yang lain. Amin. Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi suatu panutan teladan. Kok bisa ya mereka kok padahal kan demikian, mereka kerja cuma biasa saja, tapi kami aja demikian kok dia enak-enak aja, penuh dengan sukacita. Kenapa ya demikian? Apa rahasianya? Ketika kita mencari Tuhan. Amin. Kita mencari Tuhan, ya, adalah karena Tuhan adalah sumber penghiburan. Dunia tidak bisa menghibur kita. Kemanisan dunia sementara, tetapi penghiburan yang Tuhan berikan, Roh Kudus yang Tuhan berikan, mampu memberikan saudara kuat dan maju di dalam Tuhan. Apapun saudara hadapi saat sekarang ini, siapa yang tidak pernah takut? Saudara, dunia semua takut dan gemetar. Pemerintah menanggulangi kemacetan dengan berbagai macam cara. Tetapi ketika virus ini bereaksi, ketika corona ini ada di dalam dunia ini, semua dapat ditangani. Lihat, semua jalanan sepi, semua orang penguasaan diri, benar-benar stay at home, itu benar-benar stay. Kenapa? Karena ada ketakutan, kegelisahan, ada suatu kecemasan. Mereka memprotek diri, tidak saya takut dan demikian. Tetapi ketika kita dihibur oleh Tuhan, kegelisahan, ketakutan Tuhan tutup, Tuhan kemas menjadi suatu sukacita. Kita tetap berharap kepada Tuhan, kita berserah pasrah kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Ya, itu hal yang pertama. Karena mengapa kita mencari Tuhan? Karena Yesus sumber segalanya. Baik, apakah sumber kekuatan, apakah sumber jawaban, apakah sumber penghiburan. Kemudian hal yang kedua, mengapa kita harus mencari Tuhan dalam waktu sekarang ini? Hal yang kedua, saudara lihat. Seperti ayat nas tadi, saya katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruh kepadanya selama ia dekat. Artinya yang kedua, mencari Tuhan. Kenapa Tuhan kita harus cari? Karena Yesus masih mau ditemui oleh saudara dan saya. Selama Yesus masih ditemui oleh saudara, masih mau ditemui oleh saudara dan saya, carilah Tuhan sekarang ini. Nanti ada masanya. Kalau di sini katakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama ia berkenan ditemui, berarti dia suatu saat tidak berkenan untuk ditemui. Ada masanya Tuhan katakan sudah selesai. Ada masanya Tuhan katakan saya tidak mengenal engkau, pergilah. Sudah tidak ada kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita katakan Tuhan tolong saya, kita mengagungkan Tuhan, tidak ada. Sekarang saja sudah mulai. Ada jemaat Tuhan yang WA ke saya, tante saya sedih banget, nangis titik-titik nangis. Saya sedih tante, saya pengen ketemu saudara-saudara seiman, saya ingin beribadah, saya ingin berbakti kepada Tuhan. Tetapi saat ini tidak bisa. Lockdown, stay at home. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan kita harus dengar-dengaran. Kita diam. Ada masanya kita harus berdiam. Tetapi selama Tuhan masih bisa ditemui oleh kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan kita bersenang-senang. Cari Tuhan, saudara, mencari Tuhan itu bukan hanya sekedar di gereja saja. Tetapi kita tetap mencari Tuhan, buka hati kita dimanapun kita berada. Kemarin saya ke rumah kakak ipar saya senang, saya suka cita, saya sampai menangis. Saya diam kayak mungkin suami saya enggak lihat, tapi saya sedih banget, saya diam. Saya katakan Tuhan terima kasih. Kayak katakan kamu lagi ngapain? Kamu ketawa-ketawa. Ini nih Ci, kami mau membakar mesbah doa. Kami mau pada berdoa keluarga. Tapi ini ketawa-ketawa, saya lihat ada Alkitab disiapkan. Luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa ada kesukaan yang luar biasa. Ternyata ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan masih mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan persekutuan ibadah di rumahmu, dengan keluarga, membakar mesbah doa di dalam keluargamu. Kita cari Tuhan.
Kemudian mencari Tuhan bukan saja saudara di rumah beribadah, mungkin juga saudara berdoa secara pribadi. Katakan, saya perlu Engkau Tuhan, saya tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan tolonglah saya, peganglah tanganku Roh Kudus. Luar biasa. Ada masanya Tuhan katakan sudah, seperti saudara lihat. Contoh di dalam 10 anak darah, yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Yang 5 orang bijaksana ini, dia mencari Tuhan terus, mencari. Artinya dia mencari Roh Kudus itu ada tinggal dalam hidupnya. Sehingga pelita itu tidak kekurangan pada saat mempelai pria datang. Ketika Tuhan Yesus datang, kita masuk dalam suatu perjamuan yang kudus. Kita masuk dalam suatu pernikahan yang kudus dengan Tuhan. Pada saat itu mereka yang bijaksana tidak kekurangan minyak karena dia terus mencari Tuhan. Tetapi yang 5 anak yang bodoh ini saudara, dia mencari hanya sekedar mencari. Dia anak Tuhan, betul, dia tidur di gereja, dia sama-sama tertidur pada saat menantikan Tuhan datang. Sama-sama di dalam gereja, mereka beribadah, tetapi mereka hanya segitu saja, tidak bersiap-siap, tidak terus mencari. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan saat sekarang ini, carilah Tuhan selama ia ditemui. Ketika mempelai itu datang, 5 anak darah yang bijaksana ini, dia masuk dalam suatu ruangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia masuk dalam suatu pernikahan yang luar biasa. Tetapi anak yang 5 yang bodoh ini, dia pada saat Tuhan datang, pelitanya kekurangan minyak. Dia kemudian lari mencari minyak, membeli. Ketika mereka datang kembali, dia katakan, Tuhan bukakan pintu, saya mau masuk. Tuhan katakan, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Seperti ada di dalam Matius 25 ayat 1-13, saudara lihat di sana. Ya, luar biasa. Selesai, ada masanya Tuhan katakan sudah tidak kenal engkau. Zaman sekarang ini atau masa sekarang ini adalah masa kemurahan bagi saudara dan saya. Masih bisa kita mencari Tuhan. Masih bisa ketika saudara tidak bisa boleh beribadah kepada Tuhan di gereja. Ada live streaming, ada kita pakai multimedia, ada lagi kita bisa berdoa bersama dengan gembala melalui telepon. Ada juga kita gembala bisa berkunjung. Seperti tadi saya tanya kepada jemaat siapa yang bisa dikunjungin. Kami ingin berdoa. Saudara, luar biasa, masih ada jalan, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tetapi ketika Tuhan katakan sudah selesai, tutup, pergi, aku tidak mengenal engkau. Habis, selesai. Carilah Tuhan selama ia masih bisa ditemui saudara. Kemudian hal yang ketiga, yang pertama, mengapa kita mencari Tuhan? Karena Yesus sumber segalanya. Mari sumber kekuatan, sumber jawaban, sumber penghiburan. Yang kedua, karena Yesus masih mau ditemui oleh saudara dan saya. Contohnya 10 anak darah ini, saudara. Ketika dia selesai. Ya. Kemudian hal yang ketiga, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Amin. Karena Yesus jalan kebenaran bagi saudara dan saya. Seperti tidak asing lagi ayat yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus adalah jalan kebenaran. Keselamatan itu tidak bisa melalui orang lain. Kita tidak bisa melalui Allah lain. Tetapi jalan kebenaran itu hanya melalui Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi sepatutnya, selayaknya saudara dan saya harus mencari Tuhan. Jadikan Tuhan ini sebagai jalan dan kebenaran. Tadi pagi saya membaca kebenaran firman Tuhan saudara, itu juga memberkati saya di dalam, saudara lihat di dalam Yesaya 32. Saudara, Yesaya 32 ayat yang saya baca ayat yang ke-17, saudara. Yesaya 32 ayat yang ke-17.
saya membaca tadi pagi, saya mendapatkan ayat ini saudara. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya ulangi kembali. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, di sini di mana ada kebenaran, di mana kebenaran itu ada? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara menghadirkan Tuhan, menghadirkan kebenaran itu ada dalam hidupmu, akan tumbuh damai sejahtera. Saudara akan damai, akan tenang ketika kita menghadirkan kebenaran, menghadirkan Yesus, mencari Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan. Tadi kesejahteraan, kemudian akibat kebenaran adalah ketenangan. Apapun yang kita hadapi saat sekarang ini, ketika kita menghadirkan mencari Tuhan, maka saudara dan saya ada ketenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin. Ya, kemudian ketentraman untuk selama-lamanya. Bukan sekarang ini, tapi untuk selama-lamanya. Jadi saudara, tidak rugi ketika saudara mencari Tuhan. Saudara tidak rugi ketika saudara mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri yaitu Yesus sendiri. Akulah jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupannya. Semua lagu itu mirip-mirip saudara, hampir masuk ke dalam firman ini. Yesus adalah jalan kebenaran. Cari Tuhan. Jangan saudara berdiam. Saudara sudah mencari, sudahlah mencari. Jangan seperti 5 darah yang bodoh, jangan saudara. Saudara akan ketinggalan. Saudara akan stuck. Tetapi ketika kita mengandalkan mencari Tuhan, ada ketentraman, ya, ada ketenangan untuk selama-lamanya. Walaupun apa yang kita dihadapi, kita perhadapan masalah apa yang kita perhadapkan, pergumulan berat sekalipun, mungkin saat ini saudara mengalami suatu kekurangan, mengalami suatu kelemahan di dalam ekonomi, saudara mungkin ada dampak virus corona ini, COVID-19 ini membuat saudara kekurangan, gaji dipotong, THR tidak keluar dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, pergumulan seberat apapun, Tuhan akan memberikan suatu penghiburan bagi saudara. Kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera, tidak gelisah, tidak gentar kalau kita hadirkan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita, orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Terus tante mah enak aja ngomong demikian. Bukan saudara, sama. Kami pun sama. Ada satu kegelisahan, ketakutan ada. Tetapi Tuhan berikan ketenangan yang luar biasa. Tuhan memberikan sesuatu sukacita kepada kita. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Ya, jadi Tuhan, mari pagi hari ini, apapun yang saudara hadapi saat ini, saya tidak tahu. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, kita mau serahkan semua kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber segalanya. Carilah Tuhan, karena Dia masih bisa ditemui saudara dan saya pagi hari ini. Carilah Tuhan, karena Ia adalah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Mau apa lagi saudara? Alasan apa lagi saudara tidak mau mencari Tuhan? Saya tidak mengerti. Kalau pagi hari ini saudara tidak mau mencari Tuhan, saya tidak tahu sebatas mana kekuatanmu, sebatas mana kemampuanmu. Zaman sekarang saudara, apa arti hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Sekarang tidak ada arti kekayaan saudara. Saya melihat orang-orang yang kaya sekalipun, mereka mulai goncang, mereka mulai stres, mereka mulai ragu, bimbang dan sebagainya. Karena apa? Karena dia mungkin belum menghadirkan Tuhan. Mari hari ini kesuksesanmu, keberhasilanmu,
kita mau tetap mencari Tuhan, maka Tuhan memberikan kedamaian bagi saudara dan saya. Apa artinya saudara? Apa artinya saudara miliki seantero dunia kalau kehidupan saudara hilang, binasa? Tidak ada kekekalan, tidak ada ketentram, kedamaian. Tapi mari kita mau hadirkan Tuhan, maka Tuhan akan sanggup memberikan jalan yang terbuka bagi saudara dan saya pagi hari ini. COVID-19 jangan menjadi suatu momok bagi saudara, tapi ini menjadi suatu cermin. Seperti dari awal Bapak Gembala katakan bahwa virus corona ini membuat ambil kebaikannya. Bahwa dengan virus corona ini kita perlu akan rumah Tuhan. Kita perlu akan hadirat Allah. Kita mencari, kita ada persekutuan doa di dalam rumah tangga kita. Kita duduk manis untuk mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kekuatan kita terbatas. Tapi mari, biarkan peristiwa, masalah yang kita hadapi COVID ini jadikan suatu cermin, jadikan suatu pukulan buat kita, supaya yang tadinya tidak mencari Tuhan, sekarang sudah waktunya carilah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Terima kasih saudara. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang mendengar, kita semua yang melihat, yang menonton di dalam suatu multimedia televisi saudara, dalam internet saudara, saya yakin dan percaya Tuhan ada bersamamu ketika saudara mencari Tuhan. Mari saudara, kita mau berdoa. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, tetapi inilah kebenaran yang Engkau sudah berikan kepada kami. Haleluya Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami sudah diisi oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami saat ini Tuhan untuk mencari Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Engkau, Engkau adalah sumber dari segalanya bagi kami. Baik Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber jawaban kami, Engkau sumber penghiburan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus, peganglah tangan kami Roh Kudus. Ajar kami untuk kami tetap mencari wajah-Mu, kami tetap menghadirkan Engkau. Kami tahu Tuhan, hari ini adalah masa-masa kemurahan, di mana Engkau masih kami bisa temui Tuhan. Walaupun dunia boleh menghalangi untuk kami tidak bebas dalam memuji Engkau, kami beribadah kepadamu. Ada satu keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan ada bersama kami, kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, begitu juga Bapa, kami terus mencari Engkau karena Engkau adalah jalan kebenaran. Kami tahu Tuhan, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Engkau. Apa artinya Tuhan? Kekayaan kami, kepintaran kami, kemampuan kami, tanpa Engkau kami miliki, kami binasa Yesus. Tetapi ketika Engkau ada bersama kami dan kami menaruh kebenaran itu dalam hidup kami, kami percaya mahkota kehidupan dapat kami raih dan kami miliki. Kami boleh bertemu bersama dengan Engkau di rumah Tuhan. Kami bersama-sama di dalam surga yang kekal Tuhan, karena Engkau Allah kebenaran bagi kami. Tuhan, pagi hari yang indah ini, kami tidak mengerti apa yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam rumah-Mu di tempat ini, baik yang ada di rumah. Tuhan, tolonglah. Kami percaya ketika Engkau ada, persoalan apapun yang kami hadapi, Engkau sanggup memberikan kedamaian, Engkau sanggup memberikan ketenangan, Engkau sanggup memberikan sukacita, sehingga apapun yang kami hadapi, kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu.
Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Jadikanlah firman-Mu rema di dalam kehidupan kami, baik hamba-Mu, baik seluruh sidang jemaat Tuhan yang Kau percayakan. Mari Tuhan, berfirmanlah terus Roh Kudus, biar Engkau terus berbicara lebih jauh dalam kehidupan hati pribadi lepas pribadi jemaat-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas. Inilah doa kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan yang sudah kita taburkan jadikan suatu kekuatan. Saya percaya kami sebagai gembala suami istri terbatas dalam menjangkau saudara, terbatas di dalam memperhatikan saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus tidak pernah terbatas untuk memperhatikanmu. Apapun saudara, serahkanlah seluruhnya kepada tangan Tuhan. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Pagi hari ini saudara tidak ada pengumuman untuk ibadah saudara, tetap masih ada tetap di rumah masing-masing. Kami tetap akan live. Kami akan berusaha untuk memberikan suatu makanan rohani kepada saudara. Oleh karena itu, seberapa saudara yang ada, saudara sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan, hadirkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu. Puji Tuhan, itu saja. Nanti kalau sudah ada waktu yang sudah kondusif, kita akan bersama-sama lagi untuk bersama memuji Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa Bapa, pulihkanlah bangsa kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Biarkan kami boleh dapat menyelesaikan keadaan Tuhan virus corona ini dengan secepatnya. Biarkan Roh Allah yang bekerja, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Halaukan segala virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga virus corona ini dapat berlalu dan kami dapat berjalan kembali Tuhan seperti semula, seperti biasa. Anak-anak Tuhan boleh datang beribadah memuji Engkau. Jemaat Tuhan boleh beraktivitas kembali. Anak-anak sekolah dapat bersekolah kuliah kembali Tuhan. Tolonglah Bapa, kami perlu campur tangan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu kuasa-Mu Bapa. Berkaryalah Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, tolonglah untuk bangsa kami Indonesia tercinta, untuk pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden sampai kabinet menteri. Tuhan, biarkan mereka Engkau memberikan hikmat marifat baginya. Memberikan kesabaran kemampuan Tuhan. Berikan jalan yang terbuka Bapa. Sehingga bangsa kami, bangsa yang benar-benar diberkati. Bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai sejahtera Tuhan. Karena Engkau Allah yang bekerja Bapa. Tuhan tolonglah bagi Bapak Presiden, berikan Tuhan terus Tuhan kekuatan hikmat yang dari Engkau. Sehingga segala kebijakan yang diambil semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga tolonglah untuk jemaat Tuhan. Yesus, tolonglah keberadaan mereka dimanapun mereka berada, baik di tempat ini, baik di rumah. Tuhan tolonglah, Engkaulah sumber jawaban kami, Engkau kekuatan kami, penghiburan kami, Engkau jalan kebenaran bagi kami. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan dengarlah doa mereka. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan mereka, cukupkan, adakan Tuhan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Tuhan tolonglah, hamba berdoa juga untuk gembala-gembala sidang yang ada. Tuhan tolong berkati mereka satu persatu. Berkati Tuhan setiap keperluan kebutuhan mereka. Kami percaya tanggillah mereka seturut dengan panggilan-Mu. Biarkan mereka tetap ada dalam panggilan-Mu Tuhan. Dan mereka bertahan dengan ketaatan yang Kau berikan. Sehingga kami boleh dapat memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Mari Engkau pulihkan kesehatan mereka. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Engkau sumber Tuhan kekuatan bagi kami. Tolong Bapa, begitu juga ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati janin yang ada dalam kandungannya. Biarkan bertumbuh menjadi bayi, menjadi anak yang diberkati, yang diurapi, yang dipakai oleh Engkau. Jadikan mereka mutiara-mutiara gerejamu. Kekuatan kesehatan boleh ada dalam ibu-ibu yang sedang mengandung. Sehingga Tuhan, kandungan mereka boleh dapat diberkati dan dilahirkan dengan kekuatan dari Allah. Suami-suami mereka Kau tambahkan dengan berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Aparat pemerintah yang ada, begitu juga tim medis yang ada, Tuhan, baik dokter, perawat, suster, siapapun Tuhan yang sudah bekerja secara luar biasa, Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka boleh kerja dengan maksimal. Biarkanlah nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami percaya pagi hari ini kami semua sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Yesus. Mari saudara, angkatlah kedua tanganmu. Jangan saudara bimbang, jangan saudara ragu. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Apa yang Tuhan perbuat tidak pernah salah. Dia baik bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kita semua menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.